Halo semuanya, salam sehat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan topik mengenai 1000 hari pertama kehidupan. Yuk disimak! Apakah yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan itu? 1000 hari pertama kehidupan merupakan fase yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Oleh karena itu, 1000 hari pertama kehidupan disebut juga sebagai periode emas. Mengapa? Karena fase ini sangat menentukan seluruh pertumbuhan dan perkembangan anak di usia selanjutnya. Lalu pertanyaannya, kapan ya fase itu dimulai? Seribu hari pertama kehidupan dimulai dari sejak kehamilan, yaitu selama kurang lebih 270 hari sampai dengan usia anak mencapai 2 tahun atau 730 hari. 1000 hari pertama kehidupan apakah penting? Jawabannya sangat penting. Karena 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode emas yang menentukan masa depan anak. Selain itu, masa ini juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kecerdasan pada anak. Lantas, apa yang terjadi pada anak jika tidak menjalani fase 1000 hari pertama kehidupan dengan baik? Yang dapat terjadi pada anak jika tidak menjalani fase 1000 hari pertama kehidupan dengan baik diantaranya, pertama, anak akan mengalami kekurangan gizi. Kurangnya gizi pada anak akan berdampak pada rendahnya sistem kekebalan tubuh, sehingga anak akan mudah sakit. Kemudian, anak juga akan mengalami gangguan pada tumbuh kembangnya, serta tingkat kecerdasan anak juga akan menurun. 1000 HPK ini sangat penting manfaatnya untuk anak. Nah, apa aja sih yang dapat dilakukan pada fase 1000 HPK itu? Yuk, kita simak. Fase yang ada di dalam 1000 HPK terdiri dari dua fase yang telah disebutkan sebelumnya. Dua fase tersebut dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu fase persiapan sebelum hamil, fase masa kehamilan, fase persalinan, nifas dan menyusui, dan fase bayi umur 0-2 tahun. Pertama adalah fase sebelum hamil. Fase ini merupakan tahap awal yang sangat penting dan harus dipersiapkan dengan baik agar nantinya saat hamil, ibu tetap sehat dan janin berkembang dengan baik. Di fase ini, pemerintah telah menyiapkan pelayanan untuk pasangan usia subur atau PUS dan wanita usia subur atau WUS. Pelayanannya berupa pemeriksaan kesehatan dan konseling gizi yang bertujuan untuk memantau asupan dan status gizi yang baik, serta pemberian informasi-informasi untuk menjaga kesehatan reproduksi dan persiapan apa saja sih yang perlu dilakukan sejak remaja. Contohnya adalah anjuran untuk hindari hamil di usia yang terlalu muda, hindari hamil di usia yang terlalu tua, dan hindari jarak hamil yang terlalu cepat. Selanjutnya adalah fase saat kehamilan. Pada fase ini ada beberapa yang harus dilakukan oleh ibu, yaitu ibu harus memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali. Adanya pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui perkembangan dan kesehatan janin yang dikandung, serta memantau kesehatan ibu. Lalu, ibu harus makan makanan yang bergizi, menghindari konsumsi alkohol, dan hindari merokok sebagai bentuk perilaku hidup sehat. Ibu juga disarankan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 90 tablet dan asam folat. Tablet tambah darah ini sebagai bentuk pencegahan agar terhindar dari anemia. Lalu, ibu hamil juga akan diberikan PMT, terutama ibu hamil mengalami KEK. Selanjutnya, ada pemberian imunisasi tetanus toksoid dan konseling menyusui dan KB pasca persalinan. Fase selanjutnya adalah fase persalinan, nifas, dan menyusui.
Pada fase ini ada beberapa hal yang penting nih. Yang pertama, persalinan perlu dibantu oleh tenaga kesehatan. Kemudian ibu perlu diberikan konseling inisiasi menyusui dini, memberikan ASI eksklusif dan diteruskan hingga 2 tahun, pelayanan KB pasca persalinan, serta informasi terkait makanan bergizi yang tepat dan optimal, dan informasi seputar MPASI. Terus, gimana di fase bayi usia 0-2 tahun? Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan. Setelah bayi lahir, pelaksanaan IMD perlu dilakukan oleh ibu. Hal ini bermanfaat untuk bayi menyesuaikan diri, mengurangi rasa cemas pada bayi, membangun hubungan dan jalinan antara ibu dan bayi, memotivasi ibu untuk menyusui, dan meningkatkan fungsi imun bayi. Pemberian ASI eksklusif juga harus dilakukan selama 6 bulan dan ASI harus diteruskan hingga bayi berusia 2 tahun. Sedangkan pemberian MPASI atau makanan pendamping dengan gizi yang tepat dan optimal sesuai usia anak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Pemberian imunisasi dasar lengkap seperti hepatitis B, BCG, polio, DPT-HP, dan campak juga penting untuk mencegah penyakit pada bayi. Serta bayi juga perlu diberikan tablet vitamin A dan tablet cacing ya. Oke, next. Selanjutnya adalah tentang MPASI. MPASI bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, mengembangkan kemampuan menerima rasa, mengembangkan kemampuan mengunyah dan menelan, dan mencegah terjadinya gizi kurang dan gizi buruk. Apa aja sih syarat pemberian MPASI? Yang pertama, harus tepat waktu. Yang kedua, harus mengandung cukup energi, protein, dan mikronutrien. Yang ketiga, penyimpanan, penyiapan, dan sewaktu diberikan MPASI harus higienis dan aman. Dan yang keempat adalah tepat cara pemberian. Untuk MPASI 6-8 bulan, pada usia 6 bulan, MPASI bisa dimulai dengan diberikan satu jenis bahan dasar dengan tekstur semi cair atau dihaluskan, dan secara bertahap dikurangi campuran airnya hingga menjadi semi padat. Selain itu, ASI tetap diberikan. Kemudian pada usia 7-8 bulan, diberikan 2 jenis bahan dasar dengan tekstur yang diberikan masih sama seperti pada usia 6 bulan, yaitu semi cair hingga semi padat, dan bayi tetap diberikan ASI. Ini contohnya ya. Untuk sumber karbohidrat yang dapat diberikan bisa berupa beras putih, beras merah, dan kentang. Kemudian untuk sumber proteinnya bisa diberikan daging, ikan, telur, tempe, tahu, dan kacang. Untuk sumber lemak yang dapat diberikan atau ditambahkan yaitu minyak sayur, santan, margarin, minyak jagung, minyak bunga matahari, dan minyak wijen. Sedangkan untuk sumber vitamin dan mineralnya bisa berupa badang, brokoli, lada kuning, dan jagung. Untuk MPASI usia 9-11 bulan, MPASI dapat diberikan dengan terdiri dari 3-4 jenis bahan dasar makanan yang disajikan secara terpisah atau dapat juga dicampur. Tekstur makanan yang diberikan bisa dicincang halus atau lunak atau disaring kasar. Selanjutnya ditingkatkan sampai bisa digenggam. Untuk pemberian ASI-nya dapat diberikan sesuka bayi atau sesuka permintaan bayi. Sedangkan untuk MPASI usia 12-24 bulan bisa diberikan makanan seperti makanan keluarga. Tekstur makanannya yang diberikan juga sudah padat. Untuk ASI tetap diberikan sesuka bayi. Ini contohnya sumber karbohidrat yang dapat diberikan untuk MPASI 9-12 bulan, yaitu bisa berupa bubur, nasi tim, kentang, atau biskuit bubur serealia. Untuk sumber proteinnya bisa diberikan berupa pure dengan tekstur yang lebih kasar dari ayam, ikan, telur, daging, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Kemudian untuk imunisasi pada bayi, yang
pertama adalah imunisasi hepatitis B, diberikan pada usia 0-7 hari untuk mencegah penyakit hepatitis B. Kemudian imunisasi BCG, diberikan pada usia 1 bulan untuk mencegah penyakit paru-paru. Kemudian imunisasi polio yang diberikan pada usia 1, 2, 3, dan 4 bulan untuk mencegah penyakit polio. Lalu ada imunisasi campak, diberikan pada usia 9 bulan untuk mencegah terjadinya penyakit campak. Dan yang terakhir, ada imunisasi DPTBH atau imunisasi yang digunakan untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus, diberikan 3 kali. Lalu dalam penanganannya apa aja sih yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendukung 1000 HPK ini? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai generasi yang lebih baik, mulai dari awal kehamilan hingga anak lahir. Yang pertama, pemerintah memberikan anjuran pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan dianjurkan dilakukan minimal 4 kali selama kehamilan, yaitu minimal 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Pemeriksaan kehamilan yang dilakukan adalah pengukuran berat badan dan tinggi badan, pengukuran tekanan darah, screening status imunisasi, pengukuran tinggi fundus uteri, konsultasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pemberian tablet tambah darah dan PMP ibu hamil. Pemberian tablet tambah darah berfungsi untuk mencegah terjadinya risiko anemia. Tablet penambah darah ini berisi zat besi yang berperan dalam perkembangan syaraf selama janin dan selama masa kanak-kanak. Kebutuhan zat besi selama kehamilan meningkat menjadi 27 mg per hari, khususnya pada kehamilan trimester kedua dan ketiga. Kemudian, pemberian makanan tambahan atau PMT berfungsi untuk membantu ibu memenuhi kebutuhan gizi setiap harinya karena kebutuhan gizi selama kehamilan mengalami peningkatan. Pemerintah juga memberi anjuran IMD atau inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini merupakan kemampuan bayi menyusu sendiri segera setelah lahir. Pada prinsipnya, IMD merupakan kontak langsung antara kulit ibu dan kulit bayi, yaitu dengan cara menengkurapkan bayi di dada atau perut ibu setelah seluruh badan dikeringkan. IMD ini dapat dilakukan sekitar 1 jam sampai bayi selesai menyusu. IMD mempunyai beberapa manfaat, diantaranya adalah mendekatkan kasih sayang antara ibu dan bayi. Selain itu, ada penyuluhan pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif adalah pemberian ASI kepada bayi yang dilakukan hingga 6 bulan pertama tanpa memberikan makanan atau minuman tambahan. ASI merupakan makanan untuk bayi di bawah 6 bulan karena sistem pencernaan bayi yang masih belum bisa menerima makanan lain. ASI memiliki sifat yang mudah dicerna, bersih, bebas kontaminasi, dan mengandung zat gizi yang berkualitas. Selain itu, ASI juga mengandung zat anti-infeksi loh. Manfaat lainnya adalah dapat mendekatkan hubungan kasih sayang ibu dan bayi, serta meningkatkan kecerdasan anak. Lalu, pemberian ASI juga praktis dan murah kan? Pemerintah juga menyediakan imunisasi lengkap untuk bayi. Imunisasi bermanfaat untuk mencegah beberapa penyakit yang dapat terjangkit pada ASI atau MPASI yang harus MPASI merupakan makanan yang harus diberikan pada bayi usia 4-9 bulan, imunisasi BCG untuk membantu memenuhi polio, imunisasi dari AB dan imunisasi campak. Selain itu, pemberian MPASI juga ditujukan sebagai pengenalan makanan bagi bayi sebelum mulai makan makanan biasa. Pemberian suplementasi vitamin A juga merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan vitamin A bagi bayi. Vitamin A berfungsi untuk membantu masa pertumbuhan dan mencegah infeksi. Pemberian suplementasi vitamin A diberikan setiap bulan Februari atau Agustus. Bayi berusia 6-11 bulan diberikan kapsul vitamin A berwarna biru dengan dosis yang lebih rendah. Sedangkan anak usia 12-59 bulan diberikan kapsul vitamin A berwarna merah dengan dosis yang lebih tinggi.
dan penyuluhan PHBS atau pola hidup bersih sehat. Sanitasi lingkungan merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam program 1000 HPK. Sanitasi merupakan penyebab tidak langsung yang berpengaruh pada status gizi balita. Sanitasi lingkungan yang tidak baik akan mengakibatkan kejadian diare yang nantinya akan menyebabkan infeksi sehingga berpengaruh terhadap kurang gizi. Yang terakhir adalah penetapan pemerintah mengenai fortifikasi makanan. Fortifikasi makanan adalah penambahan zat gizi tertentu ke dalam makanan untuk membantu masyarakat terhindar dari kekurangan gizi. Di Indonesia, fortifikasi yang telah dilakukan adalah fortifikasi garam dengan mendidih, fortifikasi vitamin A dalam minyak goreng, serta fortifikasi yang dapat dilakukan di level rumah tangga yaitu Tantulia. Tapi nggak cuma ini aja ya, masih banyak lagi kok upaya-upaya yang udah dilakukan pemerintah untuk mencapai generasi Indonesia yang lebih baik. Oke deh, cukup segitu dulu aja ya tentang 1000 HPK. Semoga bermanfaat. Terima kasih.